Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Piranbae, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dan selamat hingga akhirat. Di sebuah desa kecil di pedalaman, hiduplah seorang wanita bernama Dewi. Ia dikenal sebagai wanita paling cantik di desanya. Wajahnya halus tanpa celah, tubuhnya indah mempesona, dan setiap pria yang melihatnya tak kuasa menahan kekaguman. Namun, di balik semua itu, kecantikan Dewi bukanlah alami. Sejak remaja, Dewi telah mengenal susuk, suatu bentuk ilmu hitam yang konon bisa membuat wajah bersinar, tubuh selalu tampak muda, dan membawa keberuntungan dalam urusan cinta maupun bisnis. Dewi memasang susuk pertama kalinya ketika usianya baru 20 tahun. Seorang dukun ternama dari kota sebelah yang dikenal ahli dalam memasang susuk emas memberikannya kekuatan magis untuk menarik perhatian setiap orang. Sejak saat itu, hidup Dewi berubah drastis. Ia yang sebelumnya hanya gadis desa biasa, mulai dikenal dan dipuja banyak pria. Tidak hanya dari desa sendiri, tetapi juga dari desa-desa tetangga, bahkan kota-kota besar. Dewi dengan cepat naik menjadi wanita terpandang. Banyak pria kaya yang berlomba-lomba untuk menikahinya. Namun, Dewi bukanlah wanita yang mudah dijangkau. Ia tahu bahwa kecantikannya bisa membawa keuntungan besar, dan ia tidak mau sembarangan memilih pria. Ia sering mempermainkan hati orang-orang kaya yang melamarnya, hanya untuk kemudian meninggalkan mereka dengan alasan yang sepele. Dewi merasa berada di puncak dunia, karena setiap keinginannya seakan dengan mudah tercapai berkat susuk yang ia kenakan. Seiring bertambahnya waktu, Dewi semakin tamak. Ia tidak puas hanya dengan susuk emas. Ia mulai meminta susuk-susuk yang lebih kuat kepada dukunnya. Susuk berlian, susuk besi, bahkan susuk minyak dari Laut Selatan yang dipercaya dapat membuat penggunanya tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kekuatan mistis untuk mengendalikan nasib orang lain. Setiap kali Dewi merasa mulai menua atau kecantikannya memudar, ia kembali ke dukun untuk menambah susuk di tubuhnya. Tak seorang pun di desanya yang tahu rahasia Dewi. Mereka hanya melihatnya sebagai wanita sempurna yang tak pernah menua. Di usia 50 tahun, Dewi masih terlihat seperti wanita berusia 30-an. Orang-orang terpesona dengan kecantikannya, dan banyak yang iri padanya. Namun, meskipun terlihat bahagia, hidup Dewi jauh dari sempurna. Dalam hatinya, Dewi sering merasa cemas. Ia bermimpi dikejar api, tenggelam dalam lautan darah, atau melihat wajahnya sendiri meleleh seperti lilin yang terbakar. Mimpi-mimpi itu semakin lama semakin sering. Awalnya, Dewi mengabaikan mimpi tersebut, menganggapnya sebagai bagian dari stres hidup glamornya. Tetapi lama-kelamaan, mimpi itu berubah menjadi lebih mengerikan. Setiap kali ia tertidur, ia merasa seperti berada di dalam neraka, disiksa oleh makhluk-makhluk gaib yang menuntut sesuatu darinya. Dewi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, tetapi ia tidak tahu apa itu. Suatu hari, Dewi jatuh sakit. Tubuhnya terasa sangat lemas, dan wajahnya yang biasanya cerah mulai terlihat pucat. Ia mencoba berobat ke dokter, tetapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan penyebab penyakitnya. Dokter-dokter terbaik di kota menyatakan bahwa secara medis, Dewi sehat. Namun, rasa sakit dan kelemahan itu terus menggerogoti tubuhnya. Dewi merasa seperti ada sesuatu yang menyedot kekuatannya dari dalam. Dalam putus asa, keluarganya memanggil seorang dukun tua dari desa lain yang terkenal memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit aneh. Setelah melihat kondisi Dewi, dukun tersebut terdiam lama. Ia menatap dalam-dalam ke mata Dewi, sebelum berkata dengan suara rendah, "Ini bukan penyakit biasa. Kau telah terlalu lama bergantung pada kekuatan gaib. Susuk yang ada di tubuhmu telah membuat makhluk-makhluk gaib menagih apa yang dulu kau janjikan. Waktumu sudah hampir habis." Dewi terkejut mendengar ucapan itu. Ia tahu betul bahwa susuk yang dipakainya memang berasal dari kekuatan gaib, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa suatu saat, ia harus membayar harga yang begitu mahal. "Apakah ada cara untuk menghentikannya?" tanya Dewi dengan putus asa.
Dukun itu hanya menggelengkan kepala. Sudah terlambat. Semua yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Arwah-arwah yang selama ini membantumu menjaga kecantikan sekarang datang untuk mengambil nyawamu. Dalam hitungan hari, kondisi Dewi semakin memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat dan indah kini berubah menjadi lemah dan kaku. Wajahnya yang dulunya selalu bersinar kini mulai menghitam, dan setiap orang yang mendekat merasakan bau busuk yang tak tertahankan. Keluarganya mencoba memanggil lebih banyak orang untuk berdoa dan membantu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan penderitaan Dewi. Malam terakhir sebelum Dewi menghembuskan napas terakhirnya, ia merasakan panas yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Seolah-olah tubuhnya terbakar dari dalam. Ia menjerit kesakitan, dan keluarganya yang berada di samping tempat tidurnya melihat sesuatu yang mengerikan. Dari pori-pori kulit Dewi, tampak seperti keluar api kecil-kecil yang membara, tetapi tidak membakar kasur atau ruangan di sekitarnya. Api itu seolah hanya membakar tubuh Dewi. Keesokan harinya, Dewi meninggal dunia. Namun, kematiannya tidak membawa kedamaian. Tubuhnya menjadi kaku dan berat, sulit dipindahkan. Ketika keluarga dan warga desa mencoba memandikan jenazahnya, mereka terkejut. Air yang digunakan untuk membasuh tubuh Dewi mendidih seketika, seolah menyentuh bara api. Beberapa orang yang membantu memandikan jenazah bahkan mengalami luka bakar di tangan mereka. Bau busuk yang sebelumnya hanya samar-samar, kini semakin kuat. Seluruh rumah tempat Dewi tinggal dipenuhi aroma tak sedap yang menusuk hidung. Warga desa mulai berbisik-bisik bahwa ini adalah akibat dari susuk yang dipakai Dewi selama hidupnya. Mereka percaya bahwa arwah-arwah yang dulu membantunya kini datang untuk menuntut balas. Ketika tiba saatnya untuk menguburkan Dewi, masalah baru muncul. Tanah di sekitar kuburannya terasa sangat panas. Bahkan orang yang menggali liang lahat mengaku merasa seperti menggali di atas bara api. Beberapa dari mereka mundur ketakutan dan menolak melanjutkan pekerjaan. Namun, karena tidak ada pilihan lain, pemakaman tetap dilaksanakan. Pada saat jenazah Dewi dimasukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah tanah. Beberapa orang yang berada di dekat kuburan mengaku melihat percikan api kecil muncul dari tanah. Meskipun secara kasat mata tidak ada sumber api yang jelas. Bau busuk semakin kuat, dan banyak pelayat yang mundur karena tidak tahan dengan aroma tersebut. Kuburan Dewi menjadi tempat yang menakutkan bagi penduduk desa. Setelah pemakaman, banyak orang yang melaporkan melihat cahaya merah menyala di malam hari di sekitar kuburan itu. Beberapa orang juga mengaku mendengar suara rintihan dan jeritan dari dalam kubur. Warga desa percaya bahwa ini adalah tanda bahwa arwah Dewi tidak diterima di alam baka, dan ia sedang menerima azab atas dosa-dosa yang ia lakukan selama hidup. Keluarga Dewi mencoba melakukan berbagai ritual untuk menenangkan arwahnya. Mereka memanggil banyak ulama untuk berdoa dan membersihkan kuburan dari energi jahat. Namun, setiap usaha yang mereka lakukan selalu gagal. Bau busuk tetap menyelimuti area sekitar kuburan, dan suara-suara aneh terus terdengar setiap malam. Waktu berlalu, dan kisah Dewi menjadi legenda di desa tersebut. Orang-orang mulai menjauhi tempat itu, dan kuburannya dibiarkan terlantar. Tak ada yang berani mendekat, apalagi di malam hari. Beberapa orang yang penasaran dan mencoba mendekati kuburan melaporkan melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak di atas makam, serta kilatan api kecil yang muncul dari tanah. Kisah ini menjadi pelajaran bagi seluruh penduduk desa. Mereka menyadari bahwa kecantikan dan kekayaan yang didapat dari cara-cara gaib tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Sebaliknya, hal itu hanya membawa kesengsaraan dan azab yang tak terhindarkan, bahkan setelah kematian. Dalam hidup, penting untuk menjalani segala sesuatu dengan cara yang benar, tanpa mengandalkan kekuatan mistis yang hanya menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan.